Pada hari sebelumnya, saya telah menginformasikan kepada siswa di WhatsApp Group untuk melakukan Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm fine, Bu. I'm fine. Good, yes. And you? I'm fine too. Before we start our lesson today, it's better if we pray first. Ridwan, please lead your friends to pray. Let's pray together. Finish. Okay. Yeah, before I start the material today, I want to check the attendance first. Aji, kemudian Jumani, ada Maulana Yusuf, ada Muhammad Fatih, kemudian Randi Anggara, Ridwan. Okay, students, before we continue to the next material, I want to ask what the lesson we have learned last week. Formal invitation. Yeah, very good. Materi yang akan saya sampaikan hari ini juga berkaitan dengan teks fungsional. Saya akan tayangkan video, silahkan ditonton sebentar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang personal letter. Personal letter adalah surat pribadi. Nah, pada 3.7 itu adalah aspek pengetahuan. Nanti kita mempelajari tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang ada pada surat pribadi. Nah, secara pengetahuan. Kemudian yang 4.17 itu nanti mungkin ada kegiatan seperti speaking, writing, seperti itu ya. Nah, coba kalian pikirkan masing-masing. Nah, tentang contoh surat pribadi yang tampil ini, kalian pikirkan apa kira-kira tujuan dari teks itu. Kalian identifikasi kira-kira bagian-bagian dari teks surat pribadi ini apa aja bagian-bagiannya dari atas sampai bawah, dan kemudian unsur kebahasaan yang digunakan. Nah, kalian baca dulu 2 menit. Okay, students, are you ready? Ready. The first question, kira-kira apa sih pengertian dari surat pribadi itu? Saya, Bu. Ya, ayo Randi. Oke, jawab. Surat yang ditujukan kepada orang yang kita kenal secara pribadi. Selanjutnya, ada fungsi sosial. Tujuan menulis surat itu apa? Mengabarkan keadaan, Bu. Iya, mengabarkan keadaan. Apalagi yang lain? Memberikan kabar duka. Iya, memberikan kabar Baik, duka. Bu, kabar baik. Boleh. Memberikan kabar baik. Bagus. Oke, next. Bagian-bagian surat. The parts of letter. Bagian-bagian suratnya apa saja? Coba. Tanggal. Ya. What else? Terus ada yang menerima surat. Yes. Pembuka. Yes. Isi surat. That's good. Ya.
sama pengirim. Terus kemudian bahasa yang digunakan ini gimana? Ayo Randi jawab. Iya, simple. I want to explain the personal letter briefly ya. Jadi personal letter atau surat pribadi adalah surat yang dikirimkan untuk orang yang kalian kenal secara pribadi. The social function. Nah, fungsi sosial dari surat itu tadi seperti yang kalian sudah sebutkan, ada memberikan kabar baik, ada memberikan kabar buruk, ada berbagi perasaan juga, mau curhat sama temannya. And then to share experience, pengalaman, mungkin kalian pernah liburan kemana, di-share kepada temannya yang jauh di mata ya melalui surat. Nah, selanjutnya I will explain you about the structure of the letter or the part of letter. I will explain you about the part of letter. Ya, dalam bagian-bagian surat itu pada surat ini itu ada tanggal, ada alamat, kemudian ada tanggalnya di situ tanggal 9 September 2020. And then salutation and name. Salutation itu bisa dengan dear atau bisa juga dengan hello my friends. Nah, itu Dear Fatima dan nama ya, salutation and name. Kemudian ada introduction atau opening paragraph. Kemudian selanjutnya ada bagian body atau badan surat. Nah, kemudian di situ ada closure. Nah, kemudian ada complementary clause, your best friend, boleh juga diisi dengan with love gitu. Sincerely yours, dan lain-lain. Nah, kemudian ada signature. Kemudian ada unsur kebahasaan dalam surat, yaitu ungkapan keakraban yang lazim digunakan dalam surat pribadi. Kemudian ada kosakata yang terkait topik. Kemudian gaya bahasa yang bebas namun sopan, disesuaikan dengan pihak yang dituju. Kalau kamu mau mengirimkan surat kepada orang yang lebih tua, pastikan kalimatnya itu bahasanya sopan. Nah, kemudian kalau kamu mau mengirimkan surat kepada teman, ya kamu boleh menggunakan bahasa yang lebih akrab, yang gaul boleh di situ, nggak masalah. Selanjutnya ada tata bahasa. Tata bahasa itu adalah grammar, ada tenses juga. Kemudian juga perlu diperhatikan ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, dan tanda baca. Surat pribadi adalah surat yang kita kirim kepada orang yang kita kenal secara pribadi. Date, address, salutation, and name. Introduction, body, closure, complimentary, signature. Unsur kebahasaannya adalah ungkapan keakraban yang lazim digunakan dalam surat pribadi. Kosakata terkait topik, gaya bahasa bebas namun sopan disesuaikan dengan pihak yang dituju. Tata bahasa simple present tense, simple past tense, simple future tense. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca. Thank you Randy for your explanation about personal letter, the social function, the parts of letter, and the language feature of personal letters. To share feelings, and also to ask for help, to thank someone, to apologize, dan lain-lain. Nanti selanjutnya saya akan kirimkan tugas melalui Google Classroom dan saya akan share juga di WhatsApp group. Silahkan nanti kalian kerjakan dan ikuti perintahnya di situ. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Okay, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.